Halo, selamat pagi anak-anak Mister Yudi yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa kabarnya? Mister Yudi berharap semuanya tetap sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran dari rumah melalui video daring dan juga worksheet yang disediakan oleh sekolah. Dan Mister berharap semuanya tetap untuk menjalankan pola hidup sehat teristimewa. Jangan lupa berdoa. Nah, hari ini Mister Yudi sangat senang sekali bisa menyapa anak-anak melalui video pembelajaran daring. Dan Mister Yudi berharap anak-anak juga tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang pertama. Nanti anak-anak boleh membuka buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di halaman yang pertama. Nah, di situ tema besarnya adalah tentang mengapa manusia berdosa. Nah, untuk mendukung pembelajaran anak-anak di rumah, nanti anak-anak boleh membuka di dalam kitab Kejadian pasal 3. Itu akan mengupas lebih dalam tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang mengapa manusia berdosa. Pasti tentunya banyak yang bertanya, kenapa manusia itu berdosa? Nah, sebelum kita lebih lanjut, Mister Yudi akan menceritakan terlebih dahulu tentang cerita manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Nah, ingat, manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan paling mulia. Mengapa demikian? Karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran yang tidak seperti makhluk lainnya. Coba bayangkan, manusia bisa bikin pesawat terbang, manusia bisa bikin kapal laut, manusia bisa bikin kereta api dan lain-lain, ya. Sementara makhluk yang lain itu tidak bisa. Contohnya hewan atau makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Nah, ketika kita mengingat kembali, ketika Allah menciptakan manusia pertama, siapa yang tahu manusia pertama? Ya, manusia pertama itu adalah Adam. Allah membentuk Adam melalui debu tanah. Dan Allah membentuknya sebaik mungkin menurut gambar dan rupanya. Dan akhirnya Allah sendiri menghembuskan nafasnya kepada manusia yang pertama. Nah, manusia yang kedua atau wanita pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Hawa. Nah, Hawa ini juga diciptakan secara istimewa, yaitu diambil dari tulang rusuk Adam. Jadilah pasangan atau sepasang manusia, ya. Ada yang laki-laki dan juga perempuan. Nah, ketika Allah menempatkan mereka di sebuah taman apa namanya anak-anak? Taman Eden. Ya, Taman Eden ya. Taman Eden itu adalah taman yang sangat indah. Di dalamnya banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang indah, hewan-hewan yang indah, dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang indah. Dan Allah berpesan kepada Adam dan Hawa supaya mengelola taman itu sebaik mungkin. Ya, karena taman itu sangat indah. Nah, ketika Allah menciptakan semuanya indah, ada satu sosok yang jahat. Mungkin kalian sudah tahu siapa dia? Ya, iblis. Iblis itu adalah makhluk yang sangat jahat. Iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan atau menjadikan apa yang menurut Allah itu baik menjadi jahat. Nah, di sini kita akan membahas mengapa manusia berdosa, ya. Iblis menyerupai dirinya seperti seekor ular dan dia mencobai wanita pertama, yaitu Hawa, dan dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Dia berkata kepada Hawa, "Buah itu boleh kau makan, karena buah itu nantinya akan menjadikan engkau seperti Tuhan." Nah, jadi manusia itu tergoda, ya, manusia tergoda dan tidak taat.
Nah, jadi apa yang terjadi? Lalu Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Hawa menawarkan kepada Adam untuk memakan buah itu juga. Lalu Adam juga memakan buah itu. Setelah itu, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka tahu dan setelah memakan buah itu mereka tahu kalau mereka telanjang dan mereka merasa malu satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, mengapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Yang pertama alasannya adalah karena manusia itu tidak taat kepada perintah Allah. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi manusia tidak menaatinya. Dan manusia pertama khususnya melakukan dosa, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, karena Adam dan Hawa tadi lebih taat kepada iblis. Iblis itu makhluk yang sangat jahat. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita sendiri bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi ada dua alasan yang anak-anak bisa jadikan pengetahuan mengapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang pertama tadi apa? Karena ketidaktaatan manusia. Yang kedua, karena manusia itu lebih percaya kepada iblis. Nah, apa akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ketika Allah tahu kalau mereka jatuh ke dalam dosa atau tidak taat kepada Allah, Allah marah kepada Adam dan Hawa. Dan Allah mengusir mereka dari taman Eden yang indah itu, dan hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari cerita Adam dan Hawa, anak-anak. Ketika kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa saat ini karena dosa sudah diwariskan langsung oleh Adam dan Hawa. Untuk belajar agar kita tidak hidup di dalam dosa, kita harus taat kepada Tuhan, dan kita harus menjadikan Tuhan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, bukan hanya itu, kita juga harus belajar untuk kita berani melawan cobaan iblis. Kita punya Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup melawan kekuatan iblis. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan selalu menjaga hidup kita dari godaan-godaan iblis. Nah, demikian penjelasan dari Mr. Yudi hari ini. Semoga apa yang Mr. Yudi berikan kepada anak-anak bermanfaat untuk kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingat, kita harus taat kepada Tuhan, jangan mudah tergoda, dan teristimewa kita juga harus rajin berdoa dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk tugasnya, minggu ini Mister akan memberikan tugas dari buku paket di halaman 2. Itu ada 5 pertanyaan, ya, boleh dilihat di sini. Ini ya, ada 5 pertanyaan. Itu kalian boleh jawab, bisa nanti dipandu dengan Alkitab atau juga melalui buku yang di situ ada jawabannya di situ. Nanti kalian mengerjakannya di buku khusus 1 buah untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nanti untuk pengumpulan, kalian boleh sertakan dengan pengumpulan bersama tugas-tugas dari wali kelas. Dan tugasnya juga untuk dari halaman 2 itu dilanjutkan di halaman yang ketiga. Itu ada tabel, kalian boleh isi, nanti dibikin aja di buku tugasnya ya, tabelnya ya. Oke anak-anak, sekian untuk hari ini. I'm wishing you all the best. Tetap stay healthy dan juga tetap rajin. Jangan lupa berdoa dan jadilah teladan yang baik untuk keluarga kalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya.